Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Marhadi. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran pada tema 3, yaitu tema tentang makanan sehat, subtema 1 tentang pencernaan hewan dan manusia. Fokus pembelajaran kita pada kali ini yaitu hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Ya, silahkan anak-anak perhatikan video ini, yaitu video sapi sedang mengunyah makanannya. Sapi ini adalah merupakan golongan hewan ruminansia, yaitu hewan yang memamah biak. Nah, di mana hewan ini mengunyah makanan, kemudian ditelan. Ya, setelah melakukan istirahat akan dikeluarkan lagi untuk dikunyah. Nah, itu disebut dengan hewan golongan hewan ruminansia, itu mengunyah 2 kali. Baik, silakan anak-anak buka buku tema 3 halaman 7, yaitu ada lambung, itu bagian lambung pada hewan ruminansia. Nah, lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ukuran lambung sapi itu jauh lebih besar. Lambung sapi ini sangat berguna ya. Itu sebagai organ pencernaan yang sangat berguna bagi sapi itu sendiri. Begitu juga dengan kita ya. Organ lambung kita juga sangat berguna bagi pencernaan kita. Lebih jelasnya lagi, anak-anak silakan perhatikan gambar yang ada di video. Nah, ini adalah gambar perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia, yaitu dimulai dari rongga mulut menuju kerongkongan, menuju lambung, yaitu lambung pada bagian rumen menuju retikulum. Nah, dari retikulum ini anak-anak semuanya, itu makanan akan kembali ke rongga mulut lagi untuk dikunyah lebih halus lagi. Nah, ketika sudah dikunyah lebih halus, makanan yang ada di rongga mulut kemudian menuju retikulum ya, baru menuju omasum dan abomasum, dan yang terakhir yaitu usus dan anus. Nah, lebih detailnya lagi peranan-peranan rongga atau organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama yaitu mulut, terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang menghasilkan saliva. Nah, gigi ada 2 di sini. Perhatikan di sini ada gigi seri dan gigi rahang. Terus yang kedua lidah ya, berfungsi atau berperan untuk mendorong atau membolak-balikkan makanan agar makanan gampang dikunyah. Nah, saliva yaitu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk disalurkan ke rongga mulut. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi, sedangkan gigi dan lidah yaitu berperan untuk mencerna makanan secara mekanik. Esofagus yaitu jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung. Untuk yang bagian yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen, perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, selanjutnya makanan yang sudah dicerna akan menuju retikulum atau perut jala. Nah, makanan dicerna kembali hingga berbentuk gumpalan. Makanan yang ada di retikulum, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu masih kasar ya. Itu pada saat hewan istirahat atau hewan ruminansia beristirahat, makanan yang ada di retikulum yang berbentuk bolus itu akan kembali ke mulut untuk dikunyah lebih halus lagi. Ketika sudah dikunyah lebih halus, baru akan menuju ke retikulum lagi. Kemudian masuk ke omasum. Omasum ini yaitu tempat terjadinya penyerapan air dan makanan. Selanjutnya makanan dibawa ke abomasum. Nah, di abomasum yaitu makanan dicerna ya. Selanjutnya yang bagian keempat yaitu usus atau disebut dengan intestinum, yaitu tempat penyerapan atau absorpsi dan fermentasi zat makanan. Nah, dari hasil absorpsi dan fermentasi itu makanan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus.
Perhatikan gambar animasi perjalanan makanan yang sudah dikunyah oleh sapi sampai keluar dalam bentuk feses. Yang pertama makan dikunyah dalam mulut, kemudian ke rumen melalui esofagus, dari rumen akan menuju ke retikulum. Nah, dari retikulum makanan yang berbentuk bolus tadi kembali ke mulut. Nah, kemudian menuju ke omasum. Nah, makanan dari omasum ke abomasum dan ke usus. Ya. Dari usus menuju anus, ya, dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, ini adalah perjalanan makanan pada hewan ruminansia, ya, cukup kompleks ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.